wa yuqaddimu, dan harus mendahulukan seorang guru Al-Qur'an fi ta'limihim, di dalam mengajar mereka para murid, idzazdahamu, apabila mereka berebut, apabila mereka berjumlah banyak, al-awwala fal-awwala, orang yang lebih awal datang. Jadi kita masih membahas tentang adab-adab seorang guru yang mengajar Al-Qur'an. Adab guru yang mengajar Al-Qur'an diantaranya adalah apabila ketika mengajar Al-Qur'an, murid yang datang, santri yang datang jumlahnya banyak, kemudian mereka berebut untuk mengaji, maka yang didahulukan adalah yang datang pertama kali. Ini diantara adab. Jadi guru harus memperhatikan siapa yang datang pertama kali, maka itu yang didahulukan untuk mengaji. Saya kira ini ya, secara adab memang seperti itu. Kita kalau mau belanja, mau apa, antri di toko, tentunya yang lebih datang, yang lebih dulu nyampe itu yang didahulukan. Begitupun juga orang yang belajar, orang yang menjadi guru, murid yang didahulukan adalah yang datang awal. Jadi yang awal dulu datang, berikutnya siapa, begitu. Jadi itu diperhatikan. Kenapa? Karena takutnya kalau nanti urutan dalam mengaji itu tidak didahulukan yang lebih pertama kali datang, maka mereka akan saling iri. Kenapa itu didahulukan padahal datangnya terakhir? Kenapa saya kok diakhirkan padahal saya datang di awal? Maka ini menimbulkan cemburu ya. Kenapa didahulukan? Takutnya ada hal yang spesial. Maka tetap yang didahulukan adalah yang datang pertama kali. Fa in radiya al-awwalu bi taqdimi ghairihi faqaddamahu. Fa in radiya al-awwalu, apabila rela orang yang datang awal itu bi taqdimi ghairihi, dengan mendahulukan orang lain, faqaddamahu, maka tidak masalah untuk mendahulukan orang lain tersebut. Namun misalkan ada kondisi tertentu yang datang awal ini rela, tidak keberatan untuk mendahulukan temannya, maka tidak masalah didahulukan. Cuman ini bukan kaidahnya. Kaidah atau yang utama tetap mendahulukan yang dahulu datang untuk mengaji, baru berurutan begitu, tergantung datangnya. Namun dalam kondisi tertentu mungkin ada keadaan yang menuntut untuk didahulukannya seseorang, ini pun atas persetujuan orang yang datang terlebih dahulu itu. Misalkan, nak, nggak apa-apa ya, ini ada kasus begini, kamu ngajinya setelah Ananda ini, begitu. Tidak apa-apa ya, artinya masih harus diminta kerelaannya, begitu. Ini untuk menjaga hati seorang murid ya. Ini kan sifat adil seorang guru itu. Untuk kemudian bisa mengajar dengan baik, tentunya harus bersifat adil terhadap semua murid-muridnya. Ya, termasuk kita sebagai orang tua, agar anak kita itu bisa saling menyayangi, tentunya juga bersifat adil di antara anak. Ya, di antara murid juga seperti itu. Agar mereka saling menyayangi, kita harus berlaku adil. Ya. Tidak boleh kemudian melebihkan satu anak daripada anak yang lain, satu murid daripada murid yang lain, karena itu bisa menyebabkan kecemburuan sosial dan saling membenci akhirnya. Wa yambagi ayyudhira lahum al-bishra wa talaqatal wajhi. Wa yambagi, dan seyogyanya bagi seorang guru itu, ayyudhira, harus menampakkan, lahum, bagi murid-muridnya, al-bishra, wajah yang ramah, wa talaqatal wajhi, dan wajah yang berseri-seri, dan wajah yang penuh dengan senyum. Jadi seorang guru itu kan seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'i itu ingin mengambil hati orang yang diajak.
seorang ustadz ingin membuat santrinya senang terhadap ngaji Al-Quran. Jadi wajahnya harus tersenyum, wajahnya harus ramah, dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena anak kecil ketika kita paksa untuk belajar, walaupun itu baik, tetapi penuh dengan paksaan, itu kadang-kadang melahirkan hal yang kontraproduktif dari yang kita inginkan. Itu saya pernah mendengar ada cerita di Mesir ya, ada anak yang dari kecil, ini orang tuanya meninggal sehingga dia diasuh oleh kakaknya. Itu dari kecil dipaksa untuk belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, tetapi dengan cara-cara yang keras, dipaksa agak keras begitu ya. Sehingga na'udzubillah, ketika anak ini besar, walaupun dididik untuk belajar Al-Quran, tetapi dengan cara dipaksa dan penuh kekerasan ini, na'udzubillah, akhirnya dia ketika dewasa menjadi orang yang benci terhadap agama dan kemudian memilih untuk menjadi ateis, enggak percaya kepada Tuhan. Sampai segitunya terjadi, saya dengar cerita ini di Mesir. Jadi sesuatu yang baik harus disampaikan dengan baik. Ini kan jangan sampai kita, mohon maaf, kita lihat anak kita, kalau kita kirim ke ustadz itu, ini ustadznya bisa mengatur enggak anak-anak itu, atau mohon maaf, kalau dahulu itu guru Al-Quran di sampingnya ada mancelin gitu. Salah sedikit pejender, ya gak ada, takut begitu ya. Trauma. Kita pun trauma seperti itu. Dan menimbulkan sakit hati ketika dewasa. Ada teman saya itu, tanpa saya sebut namanya, bahkan sampai ketika dia dewasa mau menghilangkan kesukuannya, dalam artian dia bangga, saya tidak mau nyebut suku tertentu, saya ini cara ngomong saya ini masih ada nuansa suku-suku saya enggak, atau saya sudah terlihat seperti orang Indonesia biasa, enggak kelihatan logat saya. Ya, sudah enggak kelihatan. Dia bangga sekali karena dia mengasosiasikan sukunya tersebut, tempat dia lahir itu, dengan kekerasan. Katanya dulu ketika dia belajar Al-Quran ada yang salah begitu, itu langsung zaman kita ya, mungkin zaman bapak-bapak juga, tampeleng langsung dihajar. Itu traumatik sampai besar, walaupun yang diajarkan Al-Quran tetapi bisa menimbulkan traumatik. Bahkan dia ingin terlihat cara ngomongnya itu sudah tidak terbawa oleh background sukunya, karena dia melihat suku itu keras, mengajarkan kekerasan. Nah, ini sesuatu yang baik juga harus disampaikan. Maka disebutkan di sini, seorang guru ayyudhira lahum al-bishra, wajah yang ramah. Orang ingin mengajak itu wajahnya ramah gitu ya. Wa talaqatal wajhi, wajahnya harus tersenyum. Makanya guru-guru yang menjadi favorit dimanapun, tingkat SD, SMP, universitas, tentunya bukan guru yang killer, bukan dosen yang killer. Killer itu gimana? Ya keras gitu. Pasti itu tidak disukai. Orang akan memilih yang enak. Orang memilih yang perangainya bagus. Apalagi seorang guru. Nah, siapapun. Makanya wajah ini penting. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW oleh para sahabat disebutkan, saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyumnya di hadapan para sahabatnya kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau itu tersenyum. Apa bahasa Jawanya ya? Ya gampang tersenyum. Apa? Ya mesem begitu ya, senyum. Ketemu orang senyum. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Begitu. Nah, beliau itu memperlakukan sahabat-sahabatnya seperti itu. Tidak berusaha untuk tampil beda, tidak berusaha untuk selalu dilayani. Makanya Nabi pernah bersama sahabatnya 3 orang safar, melakukan perjalanan. Kemudian dahulu ya belum ada warung tumbin, warung elok seperti yang Jalan Bondoso, enggak ada tumbin, enggak ada elok.
Waktunya makan, akhirnya mereka ingin menyembelih kambing, karena waktu itu biasa orang perjalanan menyembelih kambing gitu. Akhirnya katanya sahabatnya Nabi, wahai Nabi, saya yang menyembelih. Satu orang bilang, wahai Nabi, saya yang akan menguliti dan memotongnya, Anda istirahat saja. Apa kata Nabi? Oh, nggak bisa begitu. Saya kasih bagian juga. Saya dah yang ngumpulin kayu bakarnya. Saya yang ngumpulin kayu bakarnya. Lihat, Nabi ini tidak hanya ingin dilayani, tapi juga punya andil. Ini contoh pemimpin yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi punya andil, tidak hanya ngambil enaknya saja, tidak hanya ingin dilayani. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi senang orang itu kumpul sama Nabi Muhammad, senang, auranya positif, suka tersenyum, kalau ngajar itu tersenyum begitu. Bahkan selalu tersenyum. Nah, ini kenapa wajah itu harus tersenyum? Karena orang itu ketika melihat orang lain tersenyum itu akan menimbulkan rasa senang. Walaupun kita tanpa kita tutupi, kadang-kadang problem itu ya pasti ada, di rumah itu pasti ada problem. Tapi kalau sudah ketemu orang, terus kita tersenyum, itu senang orang itu. Senang melihat orang tersenyum itu. Walaupun problem tetap ada gitu, tapi dengan senyum itu bisa menyenangkan orang. Bahkan dalam Islam disebutkan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita nggak punya uang nih, mau naruh di kotak amal masjid lagi nggak punya uang, mau ngasih Jumat berkah nggak punya uang, tapi ingin sedekah, senyum saja. Senyum saja, ketemu orang senyum, apa kabar begitu ya. Orang kalau merongok itu tidak disukai sama orang. Tidak disukai, orang lari semuanya, apalagi jadi guru, wajahnya masem, asem gitu ya, nggak tahu, bahkan jadi gurauan sama teman-teman itu. Kalau ada guru ngajar marah-marah terus, ini kayaknya ada problem ini sama istrinya, ini ada problem ya, gitu. Sampai di mana? Ya walaupun kita ada problem, kalau sudah waktunya ngajar, waktunya ketemu orang, ya sudah senyum, kembali senyum. Jadi ini yang diajarkan dalam adab. Nah, ini yang paling mengena ya. Bukan kemudian seorang guru yang paling pintar itu yang kemudian mendapatkan hati muridnya, tetapi seorang guru yang tersenyum penuh dengan keramahan itu yang kemudian bisa mengambil hati daripada murid-muridnya. Kemudian wa yatafaqqada ahwalahum, kemudian menanyakan kabar. Ini termasuk dari adab dalam Islam kita. Kita ketemu orang bukan basa-basi, tapi kita benar menanya gimana kabarnya. Orang itu suka ditanya kabarnya. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ditanya kabarnya seperti itu. Apalagi dia posisinya seorang guru. Maka seorang murid ketika ditanya gimana, sehat, gimana sekarang, habis kuliah, kerja di mana misalkan, kerja apa, ditanya kabar seperti itu. Jadi peduli, ada kepedulian dari seorang guru kepada muridnya. Kalau misalkan dia menghafal Al-Quran, gimana hafalannya, sudah sampai juz berapa, masih murojaah enggak, masih diulang enggak hafalannya, ditanya begitu, keadaannya ditanya. Nah, jadi ada kepedulian. Jadi tidak kemudian ketika kita menjadi guru harus bersifat keras, sok cool gitu kan ya, enggak nanya-nanya gitu ya, maunya hanya dihormati, enggak. Sayyidina Anas bin Malik sejak usia beliau 10 tahun sudah menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ibunya itu mau membantu Rasulullah dari hal materi tapi enggak punya. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini namanya anak saya ingin membantu Anda, tolong jadikan pembantu Anda. Diterima oleh Rasulullah, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Katanya Sayyidina Anas bin Malik, selama saya membantu Rasulullah SAW, bantuan Rasulullah atau khidmah Rasulullah kepada saya lebih banyak dari bantuan saya kepada Rasulullah. Saya ulangi lagi, ini Sayyidina Anas itu khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Tapi disebutkan
bantuannya Nabi kepada saya lebih banyak daripada bantuan saya kepada Nabi. Walaupun Sayyidina Anas posisinya pembantu, tapi yang lebih banyak bantu malah Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan oleh Sayyidina Anas, selama saya menjadi pembantu Nabi, tidak pernah Nabi itu menanyakan, ya Anas, kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini? Enggak ditanya. Tidak dikorek-korek, kenapa enggak seperti itu aja? Kenapa enggak seperti itu aja? Adabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu harus mengerti perasaan orang yang berada di bawah kita. Orang yang berada di bawah, mohon maaf, dari segi ekonomi, dari segi jabatan atau apa, itu rawan sensitif. Jadi kalau Anda merasa jabatan Anda lebih tinggi, mohon maaf, misalkan hartanya kemudian dikaruniakan oleh Allah lebih banyak, itu harus lebih berhati-hati ketika ngomong kepada orang yang berada di bawahnya. Dan kita harus lebih, kata bahasa Madura itu, lebih berenca kepada orang seperti itu. Bukan dia yang harus banyak ngomong, tapi kita yang lebih ini harus lebih banyak tanya kepada orang, gimana Pak, dari mana sampean, kerja apa, begitu. Itu ditanyakan. Itu adabnya Islam. Karena orang biasanya kalau posisinya rendah itu malu. Bahkan di antara keluarga besar itu kan pasti ada saja keluarga besar itu, satu orang yang dikaruniakan oleh Allah punya kelebihan rezeki. Itu biasanya keluarga-keluarganya, sepupu-sepupunya yang lain itu malu mau main. Kalau zaman dahulu itu kan lapar. Zaman dahulu itu ekonomi nggak seperti sekarang. Kakek saya selalu bilang, kalau ada saudara kamu nggak beruntung secara ekonomi, kamu yang harus mulai datang dulu kepada mereka. Mereka nggak akan datang ke kamu, karena zaman dulu itu kalau datang itu apa? Lapar katanya, ingin makan. Zaman dulu ya, konteks zaman dulu, zaman kakek saya. Ingin makan, dikira mau minjam uang, dikira mau minta makan gitu. Jadi kita yang harus inisiatif datang kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu secara ekonomi itu. Dan katanya ulama, dalam setiap keluarga besar itu, ketika ada orang yang lebih mampu, pasti ada dari yang lain itu sebenarnya karunia dari Allah. Disebabkan banyak yang tidak mampu, dia dijadikan mampu oleh Allah untuk membantu yang lain. Jadi ada amanah sebenarnya, dia diberikan ekonomi, diberikan untuk membantu yang lain itu. Jadi seperti itu yang diajarkan dalam adab dalam Islam. Jadi kembali kepada konteks guru tadi, karena guru posisinya lebih tinggi, kadang-kadang murid itu merasa sungkan, makanya guru inisiatif untuk nanya keadaannya, gimana kabarnya begitu ya. Wa yas'alu amman ghaba minhum, dan bertanya aman dari orang ghaba minhum yang tidak hadir, dari orang yang gaib. Ya, ditanya, mana si Joko kok nggak hadir? Misalkan ada majelis seperti ini, kebetulan sudah saling mengenal, ditanya, mana kok nggak hadir? Apa sakit? Ditanya, yang nggak hadir itu ditanya. Jadi ini termasuk adab begitu. Jadi ditanyain, jangan kemudian biasa hadir, kemudian tidak hadir, kita cuek saja. Termasuk juga sholat berjamaah di masjidnya. Biasanya ada saja orang yang rajin sholat berjamaah, kemudian gak hadir. Ini kita tanya, misalkan jadi imam, kemana bapak kok, apa sakit, apa-apa, itu ditanya. Karena gak biasanya sholat berjamaah tiba-tiba gak ada, itu ditanya gitu. Ketika menjadi imam, jadi guru. Nah ini adalah di antara adab-adab seorang guru yang mengajar Al-Quran. Berikutnya, faslun, ini adalah sebuah pasal. Qala al-ulama'u radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin liqaunihi ghaira sahihin niyah. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatun wa qalu talabuna al-ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Qala al-ulama'u radhiyallahu anhum, berkata para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai kepada mereka semua, la yumtana'u min ta'limi ahadin liqaunihi ghaira sahihin niyah.
La yumtana, tidak dihalangi, min ta'limi ahadin, dari mengajar kepada seseorang, likaunihi, karena adanya orang tersebut, ghairu sahihin niyah, niatnya tidak baik. Ketika kita menjadi guru, kemudian ada anak datang belajar tetapi niatnya tidak benar, itu tidak menjadi penghalang dari kita untuk mengajarkan anak itu. Jadi niat ini menjadi posisi yang sangat penting bapak-bapak, ibu-ibu dalam mencari ilmu. Mohon maaf, keadaan kita sekarang itu akhirnya membuat niat anak-anak kita dalam belajar itu sangat materialistis. Sekolah untuk apa? Dapat ijazah. Ijazah untuk apa? Untuk cari kerja. Kerja untuk apa? Cari uang. Alurnya jelas. Sekolah, ijazah, dapat kerja. Kenyataannya pahit di Indonesia. Banyak lulusannya tapi tidak terserap. Akhirnya bekerja di sektor informal. Termasuk juga lulusan S1. Lulusan S1 sekarang, kalau dulu itu saya di toko-toko kalau jalan dicari lulusan SMP, SMA, itu keren sudah, SMP, SMA. Sekarang karyawan itu dicari apa? SMA strip S1. S1 jadi karyawan. Padahal belajarnya komputer, belajarnya ini, ilmu-ilmu yang tinggi, tapi sekarang hanya diserap menjadi karyawan. Ini berarti lebih banyak lulusannya daripada lowongan pekerjaannya. Dibuka pekerjaan, dicari 10 orang. Pernah saya lihat di depan-depan toko itu kadang-kadang dicari 10 orang. Kadang-kadang yang antri 100, ratusan sampai, ya Allah. Ini terjadi. Orang sekarang cari ilmu tujuannya untuk bekerja, mencari uang. Apakah benar mencari ilmu hanya, mohon maaf, mencari selembar ijazah dan kemudian kita bisa bekerja untuk mencari ilmu? Walaupun niat ini tidak 100% salah, tetapi niat mencari ilmu yang paling utama adalah untuk belajar, menghilangkan kebodohan, dan lillahi ta'ala. Makanya saya sering dulu di pondok itu disebutkan, coba ditulis, mondok untuk mengaji dan membina akhlakul karimah, bukan mondok untuk cari ijazah dan bekerja. Orang kalau sudah alim, pinter, pekerjaan itu akan otomatis ikut. Pekerjaan itu ikut. Tetapi kalau orang niatnya hanya mencari ijazah, nanti kalau mohon maaf dia nggak dapat seperti yang dia inginkan ketika mencari itu, dapatnya stres dan lain-lain. Indonesia sekarang problem seperti itu. Banyak teman-teman S1 itu tidak bekerja pada bidang di mana dia sekolah dulu. Orang elektro kerjanya apa, orang hukum kerjanya apa, nggak nyambung. Itu terjadi di Indonesia. Tetapi kalau kita bekerja mencari ilmu, apalagi belajar Al-Quran untuk ikhlas lillahi ta'ala, menghilangkan kebodohan, itu pasti mulia. Orang yang punya ilmu itu pasti mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang mempunyai ilmu di antara kita semua. Pasti ditinggikan. Ya, orang yang lebih alim itu orang-orang pasti tahu ini lebih, orang belajar ini pasti didahulukan. Orang yang belajar pasti didahulukan. Kalau ada orang datang kemudian dia tidak bagus niatnya, misalkan mencari ilmu untuk kesombongan, misalkan mencari ilmu untuk kemudian menjadi orang alim, nanti bisa disebut alim, bisa disebut kiai, bisa disebut ustadz misalkan. Pokoknya niatnya sudah salah, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk niat akhirat, bukan untuk menghilangkan kebodohan. Apa kata Sufyan? Faqad qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu dan ulama yang lain, talabuhum lil ilmi niyah. Mencarinya mereka kepada ilmu itu niyatun, adalah sebuah niat. Wa qalu, kemudian mereka berkata para ulama, talabuna al ilma li ghairillah fa aba ayyakuna lillah. Talabna al ilma, kami mencari ilmu itu li ghairillah, bagi selain Allah. Kami punya niat mencari ilmu tetapi bukan lillahi ta'ala. Fa aba ayyakuna illa lillah, maka ilmu itu, niat itu
enggan untuk menjadi kecuali hanya karena Allah. Tidak masalah apabila kita punya murid terlihat misalkan dia belajar untuk duniawi, dia belajar untuk disebut ustadz, dia belajar, diterima saja. Karena semakin orang itu belajar, lama-lama niatnya akan ditata oleh gurunya itu. Lama-lama akan tahu, begitu ya. Sama kayak orang, mohon maaf, sholat. Saya kalau sholat jamaah agak riak, saya ingin dilihat orang. Sudah, daripada saya riak, merasa sombong, sudah saya sholat di rumah saja misalkan. Nah itu riak sebenarnya. Gimana caranya? Ya riak, tak riak, udah berangkat. Nanti ya hilang-hilang sendiri. Jadi kalau ada murid niatnya dari awal sudah salah, bukan itu kemudian menjadi pembenar bagi kita untuk mencegah dia belajar. Diterima saja, karena lama-lama ketika dia belajar adab, kita beri masukan, akhirnya dia berubah dari niat yang salah tadi menjadi niat yang benar. Belajar dalam Islam itu untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Adapun ketika nanti dapat ijazah, kemudian bisa bekerja, itu adalah bonusnya. Makanya hatinya akan lebih, ya walaupun ini sepertinya manis dalam ucapan, dalam majelis-majelis seperti ini, tapi pahit dalam realita, Pak, untuk konteks Indonesia. Ini tugas kita bersama, bagaimana teman-teman itu kita mendorong pemerintah untuk memberi pekerjaan, karena ini fatal akibatnya ya. Banyak yang bekerja jadi di sektor informal, termasuk murid-murid saya itu yang kuliah di kampus itu sehabis lulus akhirnya apa? Ya jadi itu, ya saya sebutkan saja, tidak masalah. Daripada dia menganggur di rumah, daripada dia menjadi beban keluarganya, jadi penjual kopi listrik keliling apa macam-macam, daripada nganggur. Sedangkan dia tidak terserap 100%. Tapi ilmu itu apakah akan menjadi hina? Dia misalkan belajar hadis, belajar tafsir, belajar sejarah, tetapi alim, tetapi pinter, bisa ngaji, bacaan Al-Qur'annya bagus, walaupun dia bekerja dalam sektor apa saja tetap mulia. Ada di sini ustadz itu seorang pendakwah, ya sambil jualan jamu. Ya ketika nggak ngajar ya jualan jamu. Jamu apa, Pak? Sakit pinggang dibuatin sama dia. Jualan jamu. Ya tapi ketika dakwah ya baca kitab, qala Rasulullah, ya nggak ada masalah, karena pekerjaan itu selama masih halal dia mulia. Yang haram itu yang hina, mencuri, korupsi itu hina. Bahkan mahasiswa saya yang jualan kopi lebih mulia daripada orang berdasi tapi mencuri uang rakyat. Kan ya, Pak? Dia dapat uang, Pak, saya mau beli, Pak, mau bayar Mas, nggak usah Pak, gratis. Mau gratis gimana sampean? Bayarlah saya, kasihan. Kalau dia digratiskan dia kan punya juragan, dia yang nomboi uang itu. Jadi niat mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan lillahi ta'ala itu, dan akan ada mulia, akan mulia. Nggak ada masalah kalau dia pintar. Pagi dia jualan kopi, pulang ke rumahnya ya buka ngaji sama anak-anak kecil itu. Kalau ngerti alif ba ta paling enggak bisa ngajarkan itu, bisa ngamalkan ilmunya gitu ya. Nah, baca Qur'annya bagus ya. Makanya belajar Al-Qur'an apalagi pasti mulia. Ya, di rumah itu banyak ya orang suaranya bagus gitu ya. Bisa qiraah, diundang-undang. Ada pernikahan diundang, itu minimal berapa salam tempelnya diundang, siang diundang lagi. Apalagi musim-musim pernikahan, musim-musim banyak acara, ya banyak ya. Bukan itu sebenarnya yang dicari, itu bonus saja kalau dapat. Tetapi mulia orang, paling tidak dia bisa mengaji, mengajarkan ilmunya. Orang kalau sudah punya ilmu pasti ada amanah ilmu, dan dia pasti galau kalau tidak diamalkan, paling tidak untuk dirinya sendiri atau diajarkan kepada orang lain. Ya. Bahkan dikatakan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak dipraktekkan kepada dirinya sendiri, di akhirat nanti dia akan disiksa lebih dahulu daripada penyembah berhala. Nah, jadi amanat keilmuan itu pasti mengajak kita untuk ngajar, berkhidmah kepada masyarakat, menghilangkan kebodohan di masyarakat, begitu ya.
maknanya dari ini semua kanat ada akibatuhu, akhir daripada murid tersebut ansara lillahi ta'ala, niatnya akan menjadi lillahi ta'ala. Insyaallah walaupun ada murid yang awalnya niatnya salah, tapi pelan-pelan kita ajari, pelan-pelan kita proses, jangan ditolak di awal. Makanya beberapa pesantren itu nggak pernah nolak santri, diterima semuanya, mau nakal mau apa itu pelan-pelan kita rubah begitu ya. Dan insyaallah kalau dia benar-benar niat ingin belajar, insyaallah niatnya terakhir pasti akan menjadi lillahi ta'ala. Baik, saya kira demikian. Ada 2 bab yang sudah kita pelajari. Tadi yang pertama adalah tentang adab seorang guru, bagaimana dia harus mendahulukan murid-murid dalam mengaji, orang yang datang awal. Kemudian juga bagaimana seorang guru harus mempunyai wajah yang sumringah, wajah yang selalu tersenyum di depan murid-muridnya, peduli terhadap murid-muridnya. Itu yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua tentang tentang niat ya. Tidak ada masalah bagi kita untuk tetap menerima santri murid apabila dia mempunyai niat yang salah di awal, karena insyaallah ketika kita beri masukan niatnya akan berubah menjadi niat lillahi ta'ala. Demikian yang saya bisa sampaikan dari pengajian kitab At-Tibyan. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai 2 hal tadi yang sudah disampaikan ataupun hal-hal lain, saya beri kesempatan. Monggo.